Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa kita semua untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sebelum kita masuk dalam ibadah kita siapkan hati kita mengambil saat teduh. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah, pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Mari kita memulai ibadah ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami kembali boleh beribadah semua karena anugerah Tuhan. Kami tahu siapa kami di hadapan Tuhan. Kami orang-orang yang tidak layak. Tapi Tuhan selalu melayakkan kami, Engkau mengundang kami untuk kami boleh datang menyembah Tuhan. Siapkan hati kami untuk memuji menyembah Tuhan, untuk belajar firman Tuhan. Tuhan juga tolong setiap kami yang melayani Tuhan dalam ibadah ini, supaya kami juga bisa melayani Tuhan dengan baik. Kami tahu Tuhan di dalam hidup kami, secara khusus 1 minggu yang sudah kami lalui, mungkin ada banyak hal yang kami lakukan yang membuat kami jauh dari Tuhan. Ketika kami hidup dengan keinginan kami sendiri, ketika kami tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bahkan seringkali karena kesibukan kami lupa untuk dekat, mencari Engkau. Ampuni kami Tuhan. Biarlah ketika kami memiliki waktu untuk beribadah, menjadi waktu yang indah bagi kami. Untuk kami mau kembali dekat dengan Tuhan. Waktu untuk kembali kami mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus menolong setiap kami di dalam ibadah ini. Di rumah kami masing-masing. Roh Kudus yang menolong kami untuk bisa beribadah dengan baik. Memampukan kami untuk sungguh-sungguh menikmati ibadah ini. Memberikan pujian yang terbaik bagi Engkau. Dan ketika firman Tuhan kami dengarkan, hati kami pun sungguh-sungguh siap untuk firman Tuhan itu boleh tumbuh subur dalam hati kami dan kami boleh melakukannya. Biarlah dalam ibadah ini, setiap apa yang kami lakukan, semuanya untuk memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita sungguh bersyukur untuk beberapa waktu terakhir ini, secara khusus untuk minggu yang lalu, kita melihat bagaimana level PPKM secara khusus di Surabaya Kota sudah turun menjadi level 1. Sekolah-sekolah sudah mulai masuk, di beberapa sekolah kita tahu anak-anak kita juga sudah mulai masuk, dan mungkin selama minggu-minggu ini kita melihat berbagai hal yang bisa kita anggap indah, bagaimana kita bisa lihat anak kita pergi bersekolah menjadi suatu hal yang indah. Tapi izinkan saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini, bahwa dalam hidup kita sudah menerima bagian kita yang terindah. Dialah Yesus yang terindah. Kita pujikan sebuah pujian, KPPK 36, Indahlah Yesus. Indahlah Yesus, Raja alam raya,
Kau junjunganku, kemuliaanku yang bakal. Katakan, indah terang surya. Indah terang surya, indah sinar bulan, indah bintang gemerlap. Dia yang lebih indah. Kau lebih indah, Kau lebih cerlah di sorga dan di dunia. Interlude. Ya Yesus, Khalik langit dan bumi. Mari kita puji Dia. Tuhanku Yesus, Khalik langit bumi, Kaulah juru selamatku. Hormat dan mulia, puji dan bakti hanya ku berikan padamu. Amin. Hanya kepada Dialah kita harus berbakti. Hanya kepada Dialah kita berikan puji. Sebab kita tahu Dia Allah yang terindah. Dialah Allah yang menyelamatkan kita. Dia Allah yang menebus kita dengan caranya yang ajaib. Dia memenangkan kita. Mari kita puji sekali lagi Tuhan kita. Dengan lebih semangat kita naikkan pujian Ajaib Kau Tuhan. Sebab kebesaran Tuhan kita tidak terbayang dan tak terbanding kekuatan kita. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa kami Tuhan memuji Engkau. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Dia yang layak kita tinggikan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari kita sembah Dia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sekali lagi kita pujikan Dia yang layak berkuasa dan memerintah untuk selamanya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Dia yang layak kita tinggikan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari puji Dia. Ada Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Dia yang agung dan perkasa. Agung dan perkasa. Kau sumber. Dia
Raja mulia. Ya, dialah Raja mulia yang menebus kita dengan darahnya yang mahal. Dia menebus kita bukan dengan cara sembarangan. Dia menebus kita dengan mengorbankan hidupnya. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau ambil waktu ini, puji Dia, dan siapkan hati kita. Katakan kita mau menjadi seperti yang Tuhan ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita pujikan sekali lagi, bukan dengan emas perak. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan sekali lagi, jadilah padaku seperti yang Kau ingini Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita berdoa sebelum kita belajar dari bagian firman Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami mau belajar dari bagian firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami kembali mengerti. Secara khusus hari ini kami rindu untuk kami sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus itu, sehingga kami boleh semakin yakin, kami semakin percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Melanjutkan tentang eksposisi, kita akan belajar dari Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Saya berikan judul Siapa Yesus bagimu? Siapa Yesus bagimu?
Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikian firman Tuhan. Saudara, kalau saya tanya gitu ya, nama saya Davi, siapakah Davi itu gitu ya. Mungkin kalau saya dengan pertanyaan itu tentu akan ada banyak jawaban. Kalau jemaat Elion Palma, ya dia hamba Tuhannya Elion Palma. Kalau yang teman saya, mungkin itu teman sekolah saya. Mungkin ada yang bilang itu keluarga saya. Istri saya akan bilang itu suami saya gitu ya. Lalu siapakah Anda? Saya nggak bisa sebut satu-satu nama Bapak Ibu Saudara yang sekarang sedang ikut ibadah ini. Tapi kalau mungkin saya kenal saudara, saya akan bilang dia adalah ayah dari ini, dia mamahnya ini, dia tinggal di sini, dia melayani Tuhan sebagai ini, sebagai itu. Kalau kita coba pikirkan apa yang mempengaruhi tentang siapa saya atau siapa saudara, tentu bagaimana kita sendiri memperkenalkan diri kita, betul kan? Saudara, banyak info yang saudara dapat tentu karena saya ngomong kan. Berapa kali saya di khotbah mungkin cerita saya tuh orangnya seperti ini, atau kalau yang pernah ngobrol sama saya langsung tahu saya asalnya dari mana, lalu tahu saya sehari-hari ngapain. Tapi kalaupun saya nggak ngomong, mungkin saudara juga bisa lihat nebak-nebak gitu ya. Mungkin kalau yang punya Instagram saya, Facebook saya, terus kan lihat, oh ini sehari-hari mungkin buat gambar-gambar ada renungannya gitu ya. Wah ini kemarin baru datang ke kondangannya siapa kan gitu ya. Kalau ada fotonya, wah Pak Davi ini suka kopi kan gitu ya. Bisa jadi dari kata orang. Tapi yang jadi masalah tuh gini, orang kan banyak, semua orang menilai itu berbeda-beda. Semua orang menceritakan yang gak sama. Yang kadang kita sulit memastikan yang betul tuh yang mana gitu ya. Betul kan? Jangan-jangan saya megang cangkir, orang taunya Pak Davi ini suka minum kopi, padahal isinya tuh air putih. Bisa jadi kan saya ternyata penggemar air putih kan gitu ya. Jadi ternyata memang saya minumnya pakai cangkirnya kopi tapi isinya air putih. Dan kalau ditanya, ya kayaknya fotonya gitu. Inilah keadaan yang orang bisa melihat dengan sudut pandang masing-masing. Ketika hari ini kita mau belajar, siapa Yesus bagimu? Tentu setiap orang punya sudut pandang masing-masing. Kalau saya tanya kepada saudara satu-satu, mungkin kalau kita bisa ketemu langsung ditanya, kira-kira siapa Yesus buat kamu? Mungkin kita akan memberikan banyak jawaban yang berbeda dari sudut pandang kita. Dari seberapa kita membaca firman Tuhan, mengenal bagaimana Yesus menyatakan dirinya. Kalau kita sudah membaca kitab Injil, kita dengar khotbah di gereja, kita dulu ikut sekolah minggu, atau mungkin sudah ngajar sekolah minggu, mungkin lebih mudah. Aku kenal siapa Yesus karena aku sudah baca ayat ini, ayat ini, ayat ini, ayat ini. Atau ada kita yang akan bilang, aku tahu siapa Yesus, dari kecil aku sudah dikasih tahu sama orang tua aku. Pokoknya ada Tuhan Yesus ya, pokoknya ada Tuhan Yesus. Saya ingat dulu sama beberapa teman yang kadang kami itu waktu pemuda itu kan ada orang kan suka berdebat tentang teologi. Kalau saya dan beberapa teman itu suka gini, aduh teologi kok berdebat sih. Yang penting percaya Tuhan Yesus selamat lah cukup kan gitu ya. Pokoknya percaya Tuhan Yesus saya wis cukup gitu ya. Maksudnya dengan kerendahan hati, dengan kesederhanaan,
pokoknya percaya Yesus saya, wis pokoknya yakin. Loh tapi Yesus ini siapa? Apa betul dia itu adalah juru selamat? Wis aku pokoknya percaya betul. Ada yang begitu yakinnya, bahkan dia nggak bisa jelaskan dengan argumen-argumen yang panjang, dengan alasan-alasan yang jelas. Tapi ya inilah realitanya. Bahkan kita melihat Yesus dengan pengalaman kita masing-masing, dengan apa yang kita dengar, apa yang kita baca. Sebenarnya menarik, sebelum kita coba pikirkan, sebenarnya siapa sih Yesus itu buat kita? Kita lihat di bagian ini. Ada banyak tokoh dan mereka melihat Yesus dengan cara pandang mereka masing-masing. Ini menarik gitu ya. Dengan pola pikir mereka masing-masing, dengan mindset mereka masing-masing, mereka melihat siapa Yesus itu. Kalau kita lihat bagian yang pertama, ayat 17, pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat. Lalu kemudian itu ada banyak orang, mereka datang dari semua desa di Galilea, Yudea, Yerusalem. Ada banyak orang yang saat itu datang. Buktinya banyak lagi apa? Waktu orang lumpuh ini mau masuk tuh nggak bisa masuk ke rumah itu. Saking ramainya rumah itu. Loh, berarti kan ada orang banyak yang datang. Jadi saat itu ada begitu banyak orang yang datang. Kalau kita lihat bagian sebelum Lukas 5 ini, kita lihat sudah ada banyak hal yang Yesus lakukan. Bagaimana Yesus mengajar, bagaimana Yesus mengusir setan, bagaimana Yesus menyembuhkan. Bahkan kalau kita lihat Yesus pun bisa waktu penjala ikan, bisa seolah-olah Yesus mau menunjukkan aku pun berkuasa atas alam semesta ini. Dan akhirnya orang banyak ini kan sudah dengar kan, wah ada Yesus, pengajarannya bagus. Dia juga bisa mengusir setan. Dia bisa menyembuhkan orang sakit. Dia juga bisa membuat mujizat. Wah, kita harus ketemu Yesus. Akhirnya ada banyak orang yang mau bertemu dengan Yesus. Mungkin Yesus tuh kayak masuk headline news gitu ya, kalau di TV mungkin di bawah jalan itu kan beritanya kan kayak Yesus menyembuhkan orang. Sekali lagi Yesus ini, mungkin kalau zaman sekarang itu seperti itu kan. Atau kalau yang muda mungkin tahu di Line Today kan selalu ada notifnya gitu ya. Yesus mengusir setan di sini. Nah, lalu kayak ada berita terus yang muncul yang tentu semua orang sekarang ingin tahu siapa Yesus itu. Kalau kita coba pikirkan ini ya, ini juga menarik. Orang banyak ini melihat Yesus. Tentu karena kehebatannya itu kan. Karena apa yang Yesus lakukan. Karena karyanya yang mungkin mereka juga dengarkan dari orang-orang. Akhirnya orang banyak ini terus mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Sampai kemarin kita ingat Yesus pun seringkali mengundurkan diri mencari tempat yang sunyi kan. Karena terlalu banyak orang yang mencari dia. Mungkin kalau kita coba pikirkan, bisa jadi sekarang kita juga ikut Yesus karena itu kan. Kenapa kok kamu percaya kepada Yesus? Karena teman-temanku semua percaya, keluargaku semua percaya. Dan aku sering dengar cerita-cerita yang luar biasa dari mereka. Memang sih aku belum alami sendiri, tapi aku yakin kalau lihat temanku cerita tentang Yesus tuh rasanya aku tuh seneng banget gitu ya. Rasanya kayak aku pun ikut berkobar-kobar karena aku dengar kisah itu. Waktu aku ikut, nah sekarang kan kalau gereja online ini enak ya, kita bisa lihat banyak ibadah di YouTube gitu ya. Kan kemarin aku lihat di sini kesaksiannya bagus, di sini bagus, di sini luar biasa, di sini ibadahnya tuh bisa membuat aku terharu, bisa membuat aku menangis, di sini ibadahnya bisa membuat aku bersuka cita. Wah rasanya tuh senang gitu ya. Orang banyak datang, mungkin mereka melihat Yesus tuh seperti itu. Tapi yang menarik, kemudian bagaimana dengan orang yang lain? Lalu ayat 18, lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, jadi iman orang-orang yang lumpuh plus orang-orang yang ngangkat itu gitu ya. Saudara kalau lihat ini ada versi lagi orang yang lain gitu ya. Kalau tadi kan orang banyak, mungkin belum ada yang sampai dilakukan, mereka masih ikut, mungkin aku mau dengar dulu ah. Sekarang ini menarik. Orang yang mengusung orang lumpuh ini, tentu mereka juga sudah dengar kan. Tentu mereka sekarang berpikir, ini bisa menolong orang lumpuh ini.
Dan mereka yakin itu, buktinya apa? Mereka rela waktu nggak bisa masuk karena rumah ini terlalu penuh, mereka itu naik ke atap gitu ya. Sampai atap itu dibongkar. Artinya mereka itu sangat yakin Yesus ini bisa menyembuhkan. Kalau bisa dibawa ke dalam rumah itu pasti yang lumpuh ini sembuh. Tapi kalau nggak ketemu nanti gimana dia disembuhkan? Ini terlalu banyak orang. Menarik ya, jadi teman-temannya ini buat saya ini orang yang kreatif, orang yang ulet kan gitu ya. Karena dia percaya, pasti dia percaya kan Yesus ini bisa menyembuhkan. Dan dia tahu ini mungkin harapan satu-satunya, kalau enggak ini lumpuh terus temanku ini. Dan aku harus bawa dia ke sana. Satu hal yang menarik gitu ya, rumah zaman itu tentu bisa dibongkar karena rumah zaman itu dari batu, atapnya tuh campuran kayak lumpur dan jerami gitu ya. Jadi lurus ya itu bisa dibongkar di atasnya itu dilubangin. Lalu gimana naiknya? Memang ada tangga dari luar yang naik ke atas sana gitu ya. Jadi atap itu ada yang dibongkar. Memang bisa dibongkar. Lalu kalau kita coba lihat, Yesus pun akhirnya memuji mereka kan. Dikatakan ketika Yesus melihat iman mereka. Jadi tadi yang saya katakan, teman-temannya ini juga percaya, menarik kan. Mereka percaya dan mereka itu berani melakukan action itu. Saudara, kalau kita coba pikirkan hidup kita. Kita seberapa percaya kepada Yesus? Berani nggak kita serahkan pengharapan kita? Kayak, aku kalau nggak bersama dengan Tuhan, ya aku nggak bisa maju ini. Aku harus betul-betul mengandalkan Dia. Aku harus betul-betul cari cara supaya aku bisa dekat dengan Tuhan. Kadang kita jangankan kreatif ya. Kita ada kesulitan dikit, aduh sudah males aduh sulit. Seberapa kalau kita percaya, kita pasti akan mengusahakan yang terbaik kan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita akan mengusahakan yang terbaik. Contoh hari ini kalau kita bisa beribadah. Saya ingat waktu kita online pertama buat Jemaat Elion Palmani, gak gampang ya ibadah lewat YouTube. Apalagi untuk yang sebelumnya sama sekali gak pernah buka YouTube kan gitu ya. Terakhir kami sekolah minggu bisa Zoom, itu juga tidak gampang. Sebelumnya kan banyak orang gak pernah pakai Zoom. Tapi ketika kita tahu aku harus beribadah, aku harus melayani Tuhan, tentu kita akan mengusahakan segala cara kan. Ketika aku tahu aku harus berjumpa dengan Tuhan dan sekarang tuh sarananya online, tentu kita akan mengusahakan yang terbaik. Mungkin seperti itu yang ada. Ketika aku mau melayani Tuhan, aku harus mengusahakan yang terbaik. Saudara, menarik. Ini stepnya mungkin kalau saya bilang itu lebih ya. Tapi apa hanya mereka? Ternyata enggak. Sekarang kalau kita lihat orang lumpuh itu, ini juga mulai menarik ya. Ternyata sekarang bagaimana dengan orang lumpuh ini? Ketika orang lumpuh ini sudah diangkat kan turun. Lalu, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Jadi kan ini kan waktu ngomong melihat iman mereka, lalu Yesus ngomong khusus ke orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni. Ini menarik. Jadi ngomongnya bukan ke teman-temannya, tapi langsung dosamu sudah diampuni. Ini yang membuat akhirnya ahli Taurat dan orang Farisi kaget. Tapi kemudian kalau kita lihat, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah. Dan seketika itu juga di ayat 25, bangunlah ia di depan mereka. Lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Saudara, mungkin ini kan infonya nggak terlalu lengkap tentang orang lumpuh ini kan. Tapi saya yakin dia juga percaya kepada Tuhan. Makanya kan Yesus bilang iman mereka. Lalu khusus si lumpuh ini juga, dia pasti juga sudah dengar tentang Yesus. Dan kalau dia itu kayak pasrah, kayak aduh sembuh, nggak sembuh ya nggak apa-apa. Enggak loh, dia waktu akhirnya sembuh bisa ngangkat tilam itu, dia kan sambil memuji Allah kan, ditulis di situ kan. Lalu pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Berarti kan dia itu juga pengen sembuh. Waktu sembuh dia sungguh-sungguh bersuka cita dan dia memuliakan Tuhan. Berarti dia pengen sembuh. Berarti dia juga bisa melihat, aku tahu Yesus ini bisa menyembuhkan. Karena itu aku percaya, waktu Yesus aku bisa berjumpa dengan dia, aku tuh siap untuk disembuhkan. Aku siap untuk dijamah oleh Yesus. Dan kita lihat bagaimana Yesus akhirnya menyembuhkan orang ini. Saudara, kalau kita coba pikirkan tentang si lumpuh ini gitu ya.
Ketika mungkin kita mengalami hal yang paling sulit di dalam hidup kita, betul nggak kita percaya kepada Dia? Betul nggak kita percaya Dia bisa menyelesaikan masalah kita? Dan ngetesnya tadi, waktu kita bisa dapatkan itu, apakah betul kita itu bisa memuji Tuhan? Apa kita bisa memuliakan Allah? Saudara kadang ya, sadar nggak sih? Waktu kita dapat sesuatu yang enak, respon kita pertama apa sih? Berapa banyak dari kita mungkin ekstrim-ekstrim ya. Ada orang yang gini, kalau punya masalah, kadang selesaikan dengan pikirannya sendiri, lupa untuk berdoa. Tapi ada yang langsung kalau punya masalah, masuk kamar, Tuhan tolong aku Tuhan, masalahku begitu berat. Tapi sekarang kalau enak, ada orang yang kalau enak, misalnya lulus, dapat kerjaan gitu ya. Waktu ditelepon, dapat kerjaan yang dilakukan apa? Puji Tuhan, langsung berdoa. Atau kita langsung pengen kasih tahu orang-orang di sekitar kita. Atau kita langsung pengen, wah ini berita bahagia, aku harus cepat sebarkan. Tapi kita cerita tentang Tuhan atau enggak? Dan ketika dia bisa menceritakan dan memuliakan Allah, sampai orang banyak ini juga ikut takjub melihat apa yang Yesus lakukan. Berarti kan satu hal yang menarik, dia juga percaya kepada Allah. Sehingga ketika dia mendapatkan itu, dia sungguh-sungguh memuji Allah. Karena dia yakin di dalam ketidakberdayaannya, aku tahu cuma Yesus yang bisa menyelesaikan masalahku ini. Secara kadang mungkin kita di dalam posisi ini tapi kita nggak sadar. Kalau ini orang lumpuh secara fisik, mungkin secara diri kita, kadang kita juga nggak betul-betul sempurna, kuat, mampu melakukan apapun, mungkin secara rohani, tanda kutip lumpuh secara rohani gitu ya. Kita ini kadang sudah dalam keadaan tidak berdaya. Mungkin kita merasa aku sudah nggak bisa apa-apa lagi, tapi apakah kita betul-betul yakin aku punya Tuhan? Aku tahu Dia selalu bersama dengan aku. Dan ketika kita bisa melewati masa itu, segala pujian hanya bagi Tuhan. Saudara, orang lumpuh ini juga betul-betul bisa merendahkan diri dan percaya kepada Allah kan. Kalau tadi orang banyak masih lihat-lihat, lalu teman-temannya juga berani mengambil langkah, ini ditambah lagi. Seharusnya kita juga betul-betul menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan di dalam ketidakberdayaan kita, dan kita sadar semua hanya karena anugerah Tuhan, sehingga ketika kita bisa dapatkan, puji Tuhan, aku mau memuliakan Engkau semua karena Engkau Tuhan, terima kasih. Tapi saudara yang menarik, ini kan masih positif. Tapi di bagian ini, ternyata ada orang lain yang responnya ternyata berbeda. Siapa dia? Kita tahu orang Farisi dan ahli Taurat kan. Respon mereka berbeda. Ketika melihat Yesus mengatakan, saudara, dosamu sudah diampuni. Lalu di ayat 21 ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Jadi mereka ini sebetulnya menarik ya. Mereka ini kan pemimpin agama yang sangat hebat gitu ya. Seorang Farisi, ahli Taurat ini orang-orang hebat gitu ya. Jadi Palestina dikuasai oleh Roma, tetapi orang Yahudi itu boleh tetap beribadah sendiri. Dan di dalam komunitas mereka itu tetap boleh menjalankan ibadah, dan orang Farisi, ahli Taurat, pemimpin agama ini punya peran yang penting. Mereka yang menjaga supaya tradisi ini bisa dijalankan. Bahkan orang Farisi, ahli Taurat ini, kalau beberapa catatan tuh memuji mereka. Memuji merekanya itu gimana, saudara? Seolah-olah kayak gini loh. Kita ini kalau mau merasa paling baik, harus lihat orang Farisi ahli Taurat gitu ya. Mereka itu taatnya tuh gak ada bandingannya gitu ya. Mereka taat melakukan setiap apa yang ada di Taurat itu dengan detail. Setiap apa yang menjadi perintah yang diberikan oleh Musa itu di dalam hukum Musa semua dijalankan dengan sangat detail. Mereka sangat taat itu. Mereka itu bahkan sangat kuat persaudaraannya. Mereka saling menjaga. Mereka menjaga kebenaran yang harus mereka percaya, yang harus diberitakan itu. Saudara, mereka pun seharusnya, mereka kan sudah tahu tentang perjanjian lama. Mereka memang boleh marah. Loh, kok ngomong tentang mengampuni dosa? Kok dia menghujat Allah? Menghujat Allah itu apa sih? Menghujat Allah itu harusnya dihukum mati. Di Imamat 24 ayat 16. Tapi menghujat ini sebetulnya lebih ke kenapa ini jadi masalah besar.
Siapa sih orang yang menghujat Allah? Adalah orang yang mengklaim dirinya itu Tuhan. Atau melakukan hal-hal yang hanya Tuhan yang bisa dilakukan. Termasuk tentang pengampunan dosa. Sebetulnya ini juga menarik. Ketika mereka belajar tentang Taurat dan kitab-kitab yang ada di Perjanjian Lama, mereka tahu tidak boleh menghujat Allah. Tapi kalau Yesus ngomong ini, seharusnya mereka juga sadar. Yang bisa ngomong ini itu adalah Mesias. Mereka tahu akan ada Mesias yang datang dan membebaskan mereka. Mereka tahu akan ada Mesias yang datang ke dunia dan menyelamatkan umat manusia. Jadi seharusnya mereka ini kan bisa mikir dulu kan. Tapi yang terjadi apa, saudara? Mereka itu nggak mikir. Mereka langsung marah. Jadi mereka itu sudah tidak berpikir dengan tenang, yang ada langsung, loh kok ngomong kayak gini? Harusnya kan diam dulu, dicerna, betul juga. Apa jangan-jangan ini Mesias yang kita nanti-nantikan itu? Betul kan? Kemungkinan yang terjadi kalau kita terus ikuti perkembangannya, karena mereka itu kan punya posisi. Selama ini mereka adalah orang yang menjaga hukum itu dengan sangat baik. Ketika Mesias itu datang, tentu yang sebenarnya yang terancam itu kan mereka kan. Akhirnya mereka tidak lagi berpikir dengan jernih. Mereka tetap melihat kepada, ya ini kami. Mereka tidak memikirkan dengan sungguh-sungguh dan seharusnya mereka malah orang yang harusnya langsung percaya. Karena ini sudah dinubuatkan dan ini sama persis Yesus ini. Tapi mereka tolak itu. Sebenarnya kalau kita lihat ini, mungkin coba pikirkan hidup kita gitu ya. Ketika kita, tadi orang lumpuh itu kan merendahkan diri, teman-temannya mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Seringkali mungkin dengan keberdosaan kita, dengan orang yang berdosa itu kan selalu mengikuti egonya, yang ada adalah keinginan dirinya sendiri kan. Yang ada yang apa menyenangkan dirinya. Tentu kita akan sulit melihat Tuhan itu. Kita akan sulit untuk percaya kepada Tuhan. Kalau dalam sehari-hari mungkin di masa-masa pandemi ini kan kerja nggak gampang. Lalu ada teman kita nawari kerjaan yang kita tahu itu salah gitu ya. Tapi kalau kita cuma mikir diri kita sendiri, tapi aku butuh uang kok. Ya betul nasihatnya, kamu berdoa nanti Tuhan akan cukupkan. Iya, tapi ini tagihan juga harus aku bayar. Cicilan juga harus aku bayar. Lalu bagaimana aku besok makan? Berarti gak apa-apa kan Tuhan? Lihat ya, kalau harusnya dia percaya kepada Tuhan, dia kan serahkan dulu ke Tuhan, baru nanti dia berjuang kan. Dia yakin dulu, terus baru teman-temannya orang lumpuh tadi kreatif, orang lumpuh ini sendiri juga nanti dia betul-betul bisa memuliakan Tuhan karena dia berserah penuh. Tapi seringkali bukankah kita tidak sungguh-sungguh mau percaya? Padahal kita tahu, padahal kita mungkin sudah melihat, sudah merasakan seperti orang Farisi itu. Tapi kita tidak mau membuka hati kita. Kita tidak membiarkan Yesus menjamah hati kita. Kita masih membiarkan dagingan kita, ego kita memegang aku yang lama itu. Dan saudara kalau lihat di sini, seharusnya menarikkan apa yang Tuhan lakukan. Karena itu saudara, ketika Yesus akhirnya setelah orang-orang ini punya sudut pandang masing-masing, Yesus menunjukkan otoritas dirinya. Yesus akhirnya menyatakan dirinya. Dan ini sangat jelas di bagian ini siapakah Yesus itu. Ayat 24, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkata ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka. Yesus akhirnya menunjukkan otoritasnya. Bahkan dimulai dengan Yesus tahu apa yang ada di pikiran mereka. Ayat 22. Yesus mengetahui pikiran mereka. Kalau di paralelnya yang bukan di Lukas dikatakan Yesus tahu pikiran mereka yang jahat gitu ya. Kalau dia bukan Tuhan, bagaimana dia tahu pikiran orang Farisi? Kalau dia bukan Tuhan, Yesus juga tidak akan tahu kebutuhan yang mendalam dari orang yang lumpuh ini kan. Waktu Yesus lihat orang lumpuh ini, Yesus bisa kan langsung bilang, oke, aku sembuhkan. Yesus bisa, sebelumnya Yesus sudah melakukan mujizat kok. Tapi Yesus tidak langsung melakukan mujizat, tapi dia berkata,
dosamu sudah diampuni. Yesus bisa tahu kedalaman hati orang lumpuh itu. Sebagai Allah, dia bisa melihat itu. Saudara, waktu di dunia Yesus itu adalah manusia. Betul. Manusia yang dibatasi oleh ruang, waktu. Manusia yang sekarang bersama dengan mereka ada di dalam rumah itu. Tapi jangan lupa dia adalah Allah. Yang bisa melakukan mujizat, yang tahu isi hatinya orang, termasuk tentu bisa mengampuni dosa itu kan. Karena itu saudara, ketika Yesus katakan ini, dengan sangat jelas Yesus mau katakan, akulah Mesias itu. Aku adalah Allah. Aku berotoritas, aku bisa menyembuhkan, aku bisa mengampuni dosa, dan aku juga bisa menyertai, aku bisa mencukupkan semua kebutuhanmu. Ketika di dosanya diampuni dan lumpuhnya disembuhkan, berarti jasmani rohani kan saudara. Berarti satu hal, Yesus adalah jawaban untuk masalah hidup manusia. Secara holistik dia sembuhkan, kenapa? Karena dia sangat mengasihi manusia. Dia adalah anak manusia yang dinantikan itu. Saudara, ketika anak manusia ditulis, ini juga menunjukkan hal yang penting ya. Di Daniel 7 ayat 13, Son of Man, menunjukkan siapa Yesus itu. Dia Son of God tapi juga Son of Man. Dia adalah manusia, dia juga adalah Allah. Lalu terakhir ketika dia Allah, respon orang itu bisa dilihatkan. Semua orang itu takjub dan takut. Mereka gentar melihat Tuhan, mereka kagum karena mereka akhirnya bisa melihat Yesus ini bukan sembarangan. Dia mengerti aku yang berdosa, dia bisa mengampuni dan membebaskan aku. Dia juga tahu kebutuhanku. Dia juga bisa mengerti kalau saat ini aku sakit. Dia juga bisa mengerti kesulitan-kesulitan hidupku. Karena itu di bagian akhir khotbah ini, saudara, pertanyaannya buat saudara dan juga buat saya, sesuai dengan judul khotbah ini. Siapa Yesus bagimu? Point of view yang mana yang kita pakai, saudara? Apakah kita masih sama seperti orang banyak? Yesus hebat, dia menyembuhkan. Aku percaya itu. Pokoknya hebat. Tapi nggak melakukan apa-apa dan pokoknya hebat, kata orang hebat, terus aku percaya. Atau seperti teman-temannya yang kita juga, ini luar biasa. Imannya juga dipuji Yesus kan. Bagaimana dia sungguh-sungguh yakin akan Yesus. Atau kita sudah seperti orang lumpuh yang aku tidak berdaya dan sekarang aku sungguh-sungguh merindukan Tuhan. Tapi jangan sampai kita seperti orang Farisi dan ahli Taurat kan. Kita yang tahu tentang Mesias tapi kita tidak mau membuka hati kita. Karena itu saudara, mari seperti orang lumpuh itu. Kuncinya di mana sih? Orang lumpuh ini kan dengan kesadarannya dan dia bersama dengan teman-temannya datang kepada Yesus. Dia minta disembuhkan fisiknya. Tapi saat itu juga Yesus menyentuh hatinya. Ketika hatinya disentuh oleh Yesus, ketika dia tahu Yesus juga menyembuhkan lumpuhnya, dia bisa melihat Tuhan dan dia bisa memuliakan Allah. Saudara, apakah hati kita juga sudah disentuh? Kita juga adalah orang-orang yang sudah diampuni dosanya. Yesus mati di kayu salib buat kita, dia adalah juru selamat kita. Orang lumpuh ini belum lihat karya Yesus di kayu salib, kita sudah. Kita sudah tahu Yesus mati, bangkit, naik ke surga, kita tahu itu. Orang lumpuh ini aja yang baru dengar dosamu sudah diampuni, apalagi kita yang tahu kalau Yesus sudah mengampuni dosa kita, dia memberikan hidup yang kekal, dia sudah mati di kayu salib bagi kita. Apakah kita sudah membiarkan dia yang menyentuh hati kita? Membiarkan dia yang berkuasa di dalam hati kita? Mindset yang sungguh-sungguh sadar hanya Engkaulah Tuhan yang bisa menyelesaikan masalah dosaku dan Engkau sudah selesaikan itu. Kalau hari ini kita belum bisa sampai di tahap itu, biarkan Tuhan yang menyentuh hati kita sekarang. Akui dosamu, dia sudah selesaikan masalah dosa itu. Tapi ketika kita sudah tahu Yesus sudah menebus, sekarang kita punya kesulitan hidup, mungkin kita sakit, mungkin kita bergumul dengan perekonomian kita, yakinlah dia juga Tuhan yang akan memelihara hidup kita.
Setelah mengampuni dosa, dia juga menyembuhkan orang lumpuh ini, membuatnya bisa berjalan kan. Dia juga akan mengubahkan hidup saudara. Dia akan mencukupkan setiap kebutuhan-kebutuhanmu hari demi hari. Kalau dia sudah memberikan kita hidup yang baru, hidup yang tidak lagi tinggal di dalam dosa, dia pasti akan memelihara kita. Dia pasti akan mencukupkan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Caranya biarlah mindset kita selalu kepada Tuhan. Bukan kepada kesulitan-kesulitan kita. Bukan kepada apa kata orang, tapi fokuslah kepada Tuhan. Lihat karyanya dalam hidup kita. Terakhir, yang menarik gini, waktu saya persiapan ini saya baca 2 tafsiran, yang baca 3, tapi yang 2 ini menarik. Satu tuh bilang tentang mindset, satu bilang point of view gitu ya. Yang menarik, satu tuh kayak praktis, setelah ayat orang lumpuh ini, apa yang kamu bisa lakukan untuk jadi prakteknya. Nah saya yang menarik tuh, saya nggak nyangka, kira-kira prakteknya apa saudara. Kan kalau tentang orang lumpuh berarti percaya, oh berarti caranya harus banyak berdoa, caranya harus cari orang-orang yang mungkin lumpuh, mungkin gitu kan. Enggak, dia bilang gini, ada 2 hal yang kamu bisa lakukan. Yang pertama, pelajari astronomi gitu ya. Ilmu tentang bintang, alam semesta. Saya kan bingung, kok aneh buku ini ya. Kalau bisa ikut kelas astronomi, kalau enggak ya ikut komunitas, pokoknya kamu ngerti tentang alam semesta. Yang kedua, ini enak ini, tapi zaman COVID susah. Kamu harus pergi lebih jauh. Intinya maino yang jauh gitu ya. Kadang kan kita kurang piknik kan gitu ya. Loh, apalagi nih kok aneh sih tafsiran ini. Dan dia bilang intinya 2 hal. Kenapa astronomi? Supaya kita tidak membatasi Tuhan itu. Supaya kita bisa melihat karya Tuhan lebih besar dan kita bisa melihat itu. Lalu kenapa harus pergi lebih jauh? Supaya pandangan kita juga terbuka, lihat. Ternyata Tuhan itu menolong kita, ternyata Tuhan menjaga kita, ternyata Tuhan tidak tinggal diam di masa-masa yang sulit ini. Kan itu saudara, mari kita membuka mata kita. Buka hati kita. Biarkan Yesus menyentuh kita pribadi demi pribadi. Biarkan Roh Kudus yang sekarang berkuasa di dalam hati kita. Sehingga kita betul-betul mau percaya kepada Dia. Kita yakin Yesus adalah juru selamatku yang sudah melepaskan aku dari ikatan dosa. Aku sekarang punya hidup yang baru. Hati yang bisa melihat, aku yakin Yesus akan cukupkan. Tuhan akan cukupkan kebutuhanku hari lepas hari. Yesus pernah ada di dunia, tahu apa yang aku rasakan. Tuhan tahu apa yang aku rasakan. Dia akan menuntun aku. Aku tidak mau lagi fokus kepada kesulitan-kesulitan hidupku. Bahkan jangan sampai kita kayak orang Farisi ahli Taurat. Tahu siapa Yesus tapi kita nggak mau buka hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Yesus adalah juru selamat kami. Kau sudah mati di kayu salib bagi kami, memberikan kami hidup yang baru, kami tidak lagi tinggal di dalam dosa. Sehingga seperti orang lumpuh itu kami sekarang boleh lepas dari dosa. Bahkan kami tahu seperti orang lumpuh yang disembuhkan dari lumpuhnya, kami pun saat ini ditolong Tuhan, disertai Tuhan, ada Roh Kudus yang bersama dengan kami. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup kami menjadi hidup yang ada di dalam anugerah Tuhan dan kami tidak mau sia-siakan lagi. Tapi ampuni kami Tuhan. Seringkali kami menutup hati kami. Kami tidak membiarkan Kau menyentuh hati kami, menyembuhkan kami, melepaskan kami dari ikatan dosa. Ampuni kami Tuhan. Saat ini Tuhan yang tahu isi hati kami. Ketika saat ini kami mau membuka hati, kami yakin Kau adalah Tuhan yang sangat mengasihi kami. Tuhan yang akan mengampuni setiap kami. Seberapa kotor pun kami, seberapa lemahnya kami, bagaimanapun masa lalu kami, Tuhan sudah menyelesaikan itu di kayu salib. Inilah kami Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh percaya. Kami mau terus seperti orang lumpuh yang sungguh-sungguh sadar tanpa Yesus kami bukan siapa-siapa. Tolong kami Tuhan. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Siapa Yesus bagi kami? Yesus adalah juru selamat yang sudah memberikan aku hidup. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bersyukur bahwa firman Tuhan mengingatkan kita sekali lagi bahwa Yesus yang kita percaya, Yesus juru selamat kita, Dialah Allah yang berotoritas, Dia yang berkuasa untuk menebus hidup kita. Mari kita meresponi firman Tuhan, kita pujikan pujian Juru Selamat yang ajaib. Kristus sudah bebaskanku, Juru Selamat yang ajaib. hutang dosa ditebusnya. Juru Selamat yang ajaib. Juru Selamat yang ajaib, ya Yesus Tuhanku. Juru Selamat yang ajaib, Yesus Tuhanku, yang mengorbankan darahnya. Juru Selamat yang ajaib. Ku dan Allah didamaikan. Juru Selamat yang ajaib. Juru Selamat yang ajaib, ya Yesus Tuhanku. Juru Selamat yang ajaib, Yesus Tuhan. Interlude. Kita sudah diberikan kuasa untuk memperoleh kemenangan itu. Dialah Juru Selamat yang ajaib. Ku diberi kuasa menangnya, Juru Selamat yang ajaib. peperangan dimenangkan. Juru Selamat yang ajaib. Juru Selamat yang ajaib, ya Yesus Tuhanku. Juru Selamat yang ajaib, Yesus Tuhanku. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh diingatkan bahwa Engkaulah Juru Selamat kami yang ajaib. Engkaulah yang berotoritas atas dosa. Kau mengalahkan dosa untuk menebus kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau Tuhan berikan kami keselamatan dan jaminan hidup kekal itu. Dan kalau pada hari ini kami boleh menyatakan rasa syukur kami melalui persembahan kami, kiranya Tuhan yang mau terima, Tuhan yang mau kuduskan, Tuhan yang mau pakai untuk pekerjaan Tuhan secara khusus melalui gereja kami. Kami berdoa untuk jemaat kami GKI Leon Bukit Palma, untuk saudara-saudara kami seiman, untuk setiap pergumulan yang mungkin kami hadapi, untuk setiap kesedihan, untuk setiap jalan yang boleh mereka terima dari Tuhan, supaya mereka boleh melihat bahwa Tuhan selalu beserta mereka. Mereka boleh melihat bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Mereka boleh melihat bahwa Tuhan selalu memberikan jalan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita dengan mengembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Allah. Doksologi. Allah, Bapa, Putra, puji Allah, Roh Kudus, ketiganya yang esa, mohon selamat sumber
Di akhir ibadah ini mari kita meminta berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan Roh Kudus memampukan kita untuk selalu meyakini Kristus adalah juru selamat kita. Memampukan kita untuk tidak lagi tinggal di dalam dosa. Memampukan kita untuk terus memuliakan Tuhan dan hidup melakukan kehendak Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kau, kiranya wajah-Nya menyinari kau, Tuhan memberi anugerah-Nya. Damai sejahtera. Jemaat yang terkasih, bersyukur sudah 2 minggu kita boleh mengadakan rekaman untuk ibadah. Boleh dilihat di YouTube Elion Palma, ada beberapa hal yang akan terus dilakukan setiap minggu. Untuk minggu depan kita akan merayakan ulang tahun Elion Palma, jadi harus ikut ibadah lagi minggu depan. Meskipun masih ada di rumah, tentu kita tetap bisa mendukung, bisa mendoakan gereja kita. Juga akan ada EBS yang akan dimulai di bulan Oktober. Untuk hari Rabu besok itu ada KPR EBS, itu bersama dengan gabungan semua Elion. Jadi nanti linknya akan saya kirimkan, itu bersama dengan dari Elion Pregolan linknya. Tapi untuk Rabu selanjutnya ada EBS selama 4 kali di YouTube-nya Elion Palma. EBS itu apa? Elion Bible Study. Kita akan belajar khusus tentang Alkitab. Oke, jadi boleh dilihat terus YouTube-nya kita untuk kegiatan-kegiatan, dan memang dari Elion Palma sendiri kita akan kembali mengaktifkan ini, dan kalau Tuhan izinkan kita juga bisa segera melakukan banyak hal, bahkan mungkin bisa kembali ke gereja gitu ya. Sekian dari pengumuman yang saya bisa sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.